Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan diskusi makalah kami pada mata kuliah media pembelajaran. Dosen pengampu Joko Rohadi Wibowo, MPDI. Perkenalkan, nama saya Kana Patria, nomor NIM 2010201027, dan ditemani oleh 3 rekan saya, yaitu Elena Sukma Pertiwi, M. Obil Ismail, dan Putra Hidayat. Langsung saja, materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian media grafis. Apa itu media grafis? Media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa. Media grafis adalah media yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian, ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta, sehingga menarik dan diingat oleh peserta didik. Kemudian, fungsi media grafis. Fungsi media grafis ada 6. Yang pertama, fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Yang kedua, media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke penerima. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi verbal, visual. Yang ketiga, membantu mengembangkan dan meningkatkan penguasaan anak terhadap peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas atau hal-hal yang abstrak. Keempat, mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang kelima, mengembangkan daya imajinasi anak. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan visual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Sukma Pertiwi. NIM saya 20102011023. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam media grafis. Yang pertama yaitu gambar diam. Gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui fotografi. Contoh gambar diam adalah ini. Yang kedua yaitu sketsa. Sketsa merupakan gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari objek tanpa detail. Contoh sketsa adalah ini. Yang ketiga, diagram. Diagram adalah suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol yang menggambarkan struktur dari objek secara garis besar. Contoh diagram adalah ini. Yang keempat yaitu bagan atau cards. Bagan merupakan penyajian ide-ide atau konsep-konsep secara visual yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis atau lisan. Contoh dari bagan atau cards tersebut adalah ini. Yang kelima adalah kartun. Kartun adalah suatu gambar interpretif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap seseorang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu.
Contoh dari kartun adalah ini. Dan yang keenam adalah poster. Poster merupakan kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Contoh dari poster adalah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari media grafis. Kelebihan media grafis ada 12. Yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pembuatannya mudah dan harganya murah. Dan yang keempat, dapat menerjemahkan ide-ide yang abstrak ke dalam bentuk yang lebih realistik. Yang kelima, dapat ditemukan di dalam buku mata pelajaran, majalah, surat kabar, kalender, dan 6. Mudah digunakan. 7. Dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan. 8. Dapat menghemat waktu. Yang ke-9, harganya adalah dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Yang ke-10, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang ke-11, sifatnya konkret dan lebih realistis. Dan yang ke-12, dapat memperjelas suatu masalah sehingga dapat membetulkan kesalahpahaman yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hidayat, NIM 2030201183. Untuk materi selanjutnya yaitu kelemahan media grafis. Kelemahan media grafis ada 10. Yang pertama, membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya, terutama untuk media grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Yang ketiga, kadang-kadang ukurannya terlalu kecil untuk digunakan pada kelompok besar. Yang keempat, pada umumnya hanya 2 dimensi yang tampak, sedangkan dimensi yang lainnya tidak tampak. Yang kelima, tidak dapat memperlihatkan suatu gerakan pola yang utuh. Yang keenam, tanggapan bisa berbeda-beda terhadap satu gambar yang sama. Yang ketujuh, sulit dipahami oleh siswa di tingkat pendidikan usia dini. Yang kedelapan, tidak cocok bila dipergunakan dalam kelas yang luas dan pembelajaran kelompok besar. Yang kesembilan, sulit untuk melukiskan bentuk yang sebenarnya yang berdimensi 3 dan terlalu menekankan pada persepsi mata. Yang ke-10, gambar yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran.